Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang sebelum semuanya terjadi pada hidupmu, kamu harus tahu tentang semua ini terlebih dahulu bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Begitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang yang harus kamu tahu terlebih dahulu. Ada the Temperance energy, the Temperance reverse, ada Page of Swords reverse ya. The Temperance energi dari Sagittarius dan Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, di the Temperance reverse disinkronkan dengan Page of Swords reverse, terbaca dengan sangat jelas ya, bisa dikatakan bahwa yang punya potensi sesuatu hal tentang kondisi hidupmu di sini, di mana potensi besar yang perlu kamu tahu adalah akan ada hal-hal yang membuat kamu harus beradaptasi lagi di situasi, suasana, atau hubungan baru di sini, atau bahkan komitmen baru di sini. Iya, jadi kayak potensi besar bagi yang resonate, kamu diharuskan dalam waktu dekat ini untuk mampu mempersiapkan dirimu, terutama mentalmu ya, terutama hal-hal yang menjadi tujuan dan targetnya kamu harus bisa untuk sinkron dengan kondisi kamu sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena terbaca potensi besar ya di sini, kayak akan ada sesuatu hal yang terungkap di Page of Swords reverse, di mana hal-hal tersebut akan membuat kamu sedikit merasa kecewa atau bahkan overthinking di sini. Ya, jadi itulah kenapa sebelum semuanya benar-benar terjadi dalam hidupmu, maka yang harus kamu tahu, kamu harus bisa untuk punya beberapa planning tentang hidup. Contoh misalkan, ketika kamu punya planning untuk melanjutkan hidupmu dalam arti ke suatu tempat seperti merantau, atau kamu punya planning untuk mengembangkan bisnis yang ada, atau kamu punya planning untuk pindah pekerjaan, atau kamu punya planning untuk mengupgrade skillnya kamu, atau kamu punya planning untuk mengakhiri sebuah hubungan ketika ini konteksnya asmara, atau bahkan kamu punya planning untuk nyusul atau menemui seseorang, maka kamu jangan hanya terpaku pada satu planning tersebut.
kamu harus punya second planning, atau bahkan kamu harus punya benar-benar beberapa planning di kehidupan kamu, baik A sampai Z, untuk hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Ya, jadi kayak akan ada energi tentang kondisi yang dimana kamu dihadapkan dengan sebuah fakta atau bahkan kenyataan atau bahkan sebuah kebenaran tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Ya, kemudian ada The Chariot, dan The Chariot tegak lurus. The Chariot energi dari Cancer di sini. Di The Chariot yang tegak lurus ya, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan juga bahwa kondisi kamu adalah kondisi di mana dalam waktu dekat ini juga, selain kamu mempersiapkan mental kamu juga harus lebih banyak beraction di sini. Lebih banyak beraction tentang sesuatu hal, tentang banyak hal. Bisa itu action untuk kamu mencoba menekan atau menahan ego amarah kamu di sini ketika ada masalah yang datang, di mana kamu menjadi seseorang yang mudah untuk memaafkan, mudah untuk meminta maaf, atau kamu menjadi seseorang yang benar-benar tidak stuck, tapi berani untuk mengambil putusan dalam hidup. Putusan dalam arti ketika kamu terjebak dalam ketoksitan, baik itu ketoksitan terhadap asmara atau ketoksitan terhadap sosial, pertemanan, pekerjaan, atau bahkan keluarga, kamu harus bisa untuk benar-benar memberanikan dirimu untuk lepas dari ketoksitan tersebut, atau mengakhiri ketoksitan tersebut, atau memperbaiki keadaan agar ketoksitan tersebut tidak membuat kamu kayak semakin terstreskan gitu loh di sini ibaratnya. Ya, begitu. Ini yang harus kamu tahu terlebih dahulu gitu loh, sebelum benar-benar semuanya terjadi. Kenapa? Karena terbaca entah kenapa bagi kamu yang resonate pun akhir-akhir ini ya, kalau kamu mau sadari, kayak kamu pun merasa ada sesuatu hal yang membuat kamu kayak kamu tidak bisa mengambil putusan secara cepat karena ada sesuatu yang menahan kamu. Moodnya kamu juga berubah-ubah di sini, atau bahkan kayak kamu merasa sedih dengan sendirinya, atau tiba-tiba kamu merasa kayak lebih banyak merenung di sini, atau bahkan kamu lebih merasa kayak sendiri atau kesepian gitu loh. Ya, jadi kayak ada potensi tentang transisi hidup yang terjadi dalam hidupmu di sini. Kemudian ada Five of Cups, dan Five of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Five of Cups tegak lurus ya, terbaca bagi yang resonate bahwasannya memang luar biasanya sebelum semuanya terjadi, yang harus kamu tahu, kamu juga harus bisa untuk mempersiapkan dirimu agar kamu tidak bergantung pada orang lain di sini. Agar kamu bisa menciptakan kemandirianmu, menciptakan mentalnya kamu yang benar-benar kayak kamu kuat seperti baja, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena potensi besar yang terjadi di sini kayak kamu akan merasa ditinggalkan, atau bahkan kamu benar-benar ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu sayang di sini, atau bahkan akan ada potensi perpisahan yang terjadi, atau akan ada potensi tentang pengkhianatan, atau bahkan potensi tentang kondisi yang kamu terbohongi, kamu dibohongi di sini. Nah, sebelum itu semua terjadi, maka kamu harus mulai sadar bahwa ketika kamu menyayangi seseorang, atau ketika kamu mencintai seseorang, tolong jangan berlebihan. Atau bahkan ketika kamu percaya sama seseorang, tolong kamu jangan percaya secara berlebihan. Kamu juga harus bisa memasang tameng di kehidupan kamu untuk selalu waspada, untuk selalu hati-hati, untuk selalu berusaha untuk
berdiri di atas kaki sendiri gitu loh di sini. Bagi yang resonate ya. Kemudian ada the justice reverse. The justice energi dari Libra di sini. Di the justice yang reverse terbaca dengan sangat jelas ya, bisa dikatakan bahwa yang harus kamu tahu, yang harus kamu persiapkan sebelum semuanya terjadi ya, kamu juga harus bisa untuk memanage diri kamu dengan baik. Dan kamu juga harus bisa untuk benar-benar menstrukturkan segala sesuatu tentang apa-apa yang menjadi planning, action, harapan, atau bahkan hidupmu gitu loh di sini. Ya, dan di the justice yang reverse yang harus kamu tahu tentang semua ini terlebih dahulu adalah kamu harus mulai paham dan memahami untuk tidak selalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, untuk tidak selalu ceroboh dalam mengambil keputusan karena terbawa hawa nafsu atau obsesi, tapi kamu harus mempertimbangkan dengan bijaksana dalam segala putusan kamu. Jangan mudah untuk berucap janji, jangan mudah untuk berucap memberi harapan, dan jangan mudah untuk berucap menyelesaikan sebuah hubungan, komitmen, atau bahkan jangan mudah untuk terlalu membebaskan dirimu, mengopenkan dirimu untuk menerima semua orang masuk dalam kehidupanmu, untuk membuat semua orang tahu akan kehidupanmu. Jangan mudah seperti itu gitu loh. Jadi kayak kamu juga harus punya timing dalam memprivasikan dirimu bagi yang resonate di sini. Ya, kemudian ada Page of Wands dan Page of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Page of Wands tegak lurus bagi yang resonate terbaca bahwa sebelum semuanya terjadi yang harus kamu ketahui, sebenarnya kamu juga punya sifat, dimana sifatmu itu kamu mudah on fire akan sesuatu hal, kamu mudah meledak-ledak, dan mood atau suasana hatimu pun mudah berubah-ubah di sini. Dan ketika kamu sudah sayang pada sesuatu hal, apalagi sayang kepada seseorang, kamu kayak amat sangat sayang dengan penuh ketulusan di sini. Dan kamu juga selalu bertanggung jawab atas semuanya, bukan untuk dirimu sendiri, dan bahkan kamu kayak lebih banyak mementingkan orang lain, lebih banyak berkorban untuk orang lain, dan itu yang terkadang membuat kamu tidak maksimal dalam mencintai diri sendiri, tidak maksimal dalam menghargai diri sendiri, tidak maksimal dalam memberi waktu untuk diri sendiri di sini. Ya, itu yang terbaca. Jadi, terkadang sifat-sifat tersebut bagi yang resonate terkadang kayak membuat kamu jatuhnya kecewa sendiri, hancur sendiri, sakit sendiri di sini. Itulah kenapa sebelum semua terjadi tentang kehancuran, kesakitan, kekecewaan, maka kamu kayak harus bisa untuk mengontrol dan membiasakan diri lebih bijak lagi. Baik dalam menyayangi, mencintai, atau bahkan baik dalam menanggung segala beban atau tanggung jawab terhadap hal-hal yang kamu inginkan gitu loh di sini. Ya, hatimu cukup lembut, jiwamu, perasaanmu cukup lembut di sini. Itulah kenapa terkadang kamu pun bagi yang resonate mudah baper gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Page of Cups tegak lurus. Di Page of Cups tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan The Temperance reverse ya, terbaca bagi yang resonate di sini. Sebelum semuanya terjadi dalam hidupmu tentang kondisi yang kamu diharuskan untuk mampu belajar lebih cepat untuk bisa mengadaptasikan diri dengan baik, untuk siap menghadapi segala ujian, cobaan, atau godaan yang ada di sini, maka
kamu harus tahu tentang kamu yang sebenarnya kamu ini punya harapan untuk diri sendiri. Dimana salah satu dari harapan kamu adalah kamu pengen hidup dengan kedamaian, hidup dengan sukacita, dan itu yang terkadang membuat kamu berhayal, bermimpi, berimajinasi untuk punya partner atau untuk punya pasangan atau punya sahabat atau punya keluarga yang seimbang, sevibrasi, sefrekuensi, yang bisa kayak saling gotong royong, saling bisa menghargai, saling bisa untuk mentoleransi, dan saling bisa untuk menjaga perasaan satu sama lain gitu loh di sini. Kenapa? Karena bagi yang resonate terbaca potensi besar ya dari pihak kamu, kayak ada sesuatu hal yang juggling di hidup kamu. Kayak ada sesuatu hal yang membuat kamu tersiksa di sini. Bisa itu tentang pasanganmu yang membuat kamu kecewa, atau bisa itu tentang salah satu dari keluarga kamu, atau anak, atau orang tua, atau teman, atau rekan kerja, atau orang kepercayaan gitu loh di sini. Ya, kemudian ada Nine of Pentacles. Di Nine of Pentacles reverse di sini. Pentacles energi dari elemen tanah, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Nine of Pentacles reverse disinkronkan dengan Page of Swords yang reverse ya. Bagi yang resonate di sini terbaca bahwa sebenarnya sebelum semuanya terjadi dalam hidupmu, yang harus kamu tahu tentang hal-hal yang perlu kamu pahami terlebih dahulu adalah bagaimana kamu mempersiapkan tabunganmu, bagaimana kamu mempersiapkan kestabilitasan kamu dalam hal pekerjaan, bagaimana kamu punya uang cadangan atau uang darurat untuk hal-hal yang tak terduga, dan bagaimana kamu harus bisa mempersiapkan tentang kondisi yang berkaitan dengan jaminan masa depan, yang itu berkaitan dengan finansial atau itu berkaitan dengan aset atau bahkan tabungan gitu loh di sini. Kenapa? Karena kayak ada potensi tentang kebenaran yang terungkap di mana di masa depan kayak kamu membutuhkan uang yang begitu besar. Ada sesuatu yang urgent dalam hidupmu yang terjadi, ada sesuatu hal yang memang harus kamu keluarkan dalam jumlah yang besar di sini, membutuhkan biaya yang besar di sini. Itulah kenapa kamu harus bisa untuk menjadi seseorang yang mampu memanage keuangan dengan baik dimulai dari sekarang. Kenapa? Karena terbaca kayak benar-benar ketika kamu mengeluarkan uang yang jumlahnya cukup besar pun, ini bukan hanya tentang untuk kamu sendiri, tapi ini juga bisa untuk orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang kamu support, apalagi untuk membantu keluarga. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, kamu penyayang, kamu punya banyak beban dan tanggung jawab gitu loh di sini. Ya, kemudian ada Two of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. The Two of Swords tegak lurus disinkronkan dengan The Chariot tegak lurus. Bagi yang resonate ya terbaca bahwa sebelum semuanya terjadi tentang pilihan hidup, di mana kamu merasa kecewa terhadap salah satu pilihan kamu, terhadap salah satu yang kamu upayakan, yang kamu perjuangkan, tapi kamu malah tersakiti, tapi malah kamu terhianati di sini, maka kamu harus bisa untuk mempersiapkan dirimu ya, dimana yang kamu persiapkan adalah kamu mampu untuk membentengi dirimu di sini. Salah satunya ya dari energi yang dimana yang saya sampaikan tadi, kamu mampu membuat privacy di hidup kamu. Kamu mampu memblok diri kamu dari hal-hal yang gak penting, memblok pikiran kamu dari pikiran-pikiran yang gak penting, dan kamu mampu untuk mengurangi ketakutan, kekhawatiran secara berlebihan, dan ke-overthinkingan yang secara berlebihan di sini terhadap sesuatu hal. Karena gak bisa dipungkiri bagi yang resonate, kamu cukup sensitif, kamu cukup mudah kepikiran sesuatu hal gitu loh di sini. Dan itu yang terkadang membuat kamu stuck gitu loh. Ya, begitu. Dan kamu juga harus bisa membatasi circle kamu di sini. Kemudian
Ada Eight of Swords dan Eight of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Eight of Swords yang reverse disinkronkan dengan Five of Cups tegak lurus, terbaca bahwa potensi besar bagi yang resonate sebelum semuanya terjadi tentang kondisi yang kamu akan mengalami masalah dalam hidup, di mana masalah itu berkaitan dengan kamu yang merasa ditinggalkan, kamu yang merasa kesepian, sehingga itu membuat kamu overthinking dan bahkan bisa mempengaruhi kesehatan kamu karena kamu terlalu merenung di sini, atau karena kamu jadi mager dan males ngapa-ngapain, atau bahkan karena kamu bersedih, kesedihan yang berkepanjangan, atau bahkan karena kamu yang terlalu menguras dirimu, waktumu, energimu, pikiranmu untuk sesuatu hal yang nggak penting karena kamu habis ditinggalkan. Dan ini benar-benar kayak bikin kamu drop. Maka sebelum kamu benar-benar drop, yang harus kamu persiapkan adalah tentang bagaimana sekarang ini kamu juga harus bisa untuk memprioritaskan kesehatan kamu. Ya, jadi sebelum semuanya terjadi, yang harus kamu tahu tentang semua ini adalah kesehatanmu itu penting gitu loh di sini. Bukan hanya kesehatan mental aja, kesehatan fisik juga di sini. Kesehatan dalam segala hal, bahkan kesehatan dalam kamu berpikir gitu loh. Karena bagi yang resonate terbaca di sini kayak ada potensi tentang kamu yang susah tidur, atau pola tidurnya kamu kurang sehat gitu loh di sini. Kenapa? Karena kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu kecewa gitu loh. Ya, kemudian ada the High Priestess, the High Priestess reverse. The High Priestess energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di the High Priestess reverse disinkronkan dengan the Justice reverse. Terbaca bagi yang resonate ya, bahwa memang sebelum semuanya terjadi tentang hal-hal yang tidak diinginkan terhadap apapun itu, maka yang harus kamu tahu tentang semua ini adalah bagaimana selain kamu mempersiapkan semuanya dengan baik, maka harus ada upaya usaha juga dalam hal doa di sini. Lebih banyaklah untuk selalu berdoa untuk kehidupanmu, keselamatanmu, untuk apa yang menjadi harapanmu. Dan ingat, jangan pernah menjadi seseorang yang sombong untuk tidak mau berdoa. Kamu harus menjadi seseorang yang selalu tetap mengutamakan doa di sini. Karena doa yang baik pasti akan punya efek yang baik untuk kehidupanmu. Dan dari doa tersebut juga adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu merasa tenang, merasa punya harapan juga gitu loh di sini. Ya, jadi yang harus kamu tahu tentang semua ini ya doa, berdoalah gitu loh bagi yang resonate. Kemudian ada King of Wands tegak lurus, Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di King of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Page of Wands tegak lurus, terbaca ya di sini bahwa sebelum semuanya terjadi tentang hidupmu di mana kamu kayak akan terbebani dengan segala beban yang ada sehingga membuat kamu kewalahan di sini, maka yang harus kamu tahu tentang semua ini di mana kamu harus bisa untuk benar-benar mampu memprioritaskan segala sesuatu yang penting atau yang terpenting sampai segala sesuatu yang memang tidak begitu penting dalam hidupmu. Iya. Berbuat baik itu sesuatu hal yang baik. Menanggung beban keluarga itu juga sesuatu hal yang baik ketika kamu membantu gitulah di sini. Tapi kayak harus ada
energi yang dimana kamu juga bijak di dalamnya. Kamu juga harus tahu tentang kapasitas dan kondisimu. Jangan terlalu memaksakan sebuah keadaan. Jangan terlalu memaksakan tenaga kamu. Jangan terlalu memaksakan tentang finansial kamu, pikiran kamu, waktu kamu di sini. Sehingga itu membuat kondisi kamu buruk gitu loh. Jadi semua harus ada porsi yang baik dan kamu harus bisa bijak dalam memporsikan itu gitu loh. Ya. Ada Ace of Pentacles reverse, Pentacles energi elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Ace of Pentacles reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua terbaca bagi yang resonate bahwa memang yang perlu kamu pahami, mengerti, dan perlu untuk kamu persiapkan adalah bagaimana kamu harus stabil dulu di kehidupanmu, kamu harus stabil dulu di pikiranmu, di jiwamu, perasaanmu, dan juga di hal-hal yang sekarang ini kamu kerjakan. Baru kamu benar-benar kayak menerima segala beban dari luar gitu loh di sini. Untuk kamu bantu, untuk kamu tolong, untuk kamu selesaikan dalam energi kemanusiaan atau dalam energi kekeluargaan atau dalam energi pertemanan gitu loh. Ya. Intinya kamu sendiri harus kokoh, intinya kamu sendiri harus kuat, intinya kamu sendiri harus benar-benar siap terlebih dahulu gitu loh di sini. Ya, gitu. Jangan pernah memaksakan sesuatu hal yang itu di luar dari kapasitasmu, itu poinnya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka yang sebaiknya kamu mengerti, kamu pahami bahwa potensi besar sebelum semuanya terjadi tentang hidupmu, baik itu hal baik ataupun hal yang kurang baik, maka kamu harus bisa untuk lebih mempersiapkan dirimu dan selalu berpikir positif, bersugesti positif, dan selalu berhati-hati serta selalu memperbanyak doa. Itu yang penting. Ya, dan selalu berusaha dalam segala hal secara ikhlas, secara tulus, dan secara maksimal. Begitu. Baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate. Ini hanya sebatas hiburan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.